Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Trader. Gimana kabar kamu ya? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dalam keadaan yang positif dan sehat selalu. Untuk yang sudah sering subscribe dan nontonin, terima kasih atas dukungan kamu, sangat berarti untuk Sora. Untuk yang baru datang, silahkan di subscribe ya. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Hari ini Sora ingin membacakan ya tentang tema seseorang yang kalau Sora lihat di sini energi dari seseorang yang merasa bersalah atas sebuah pengkhianatan ya. Namun Sora sebelumnya mau minta izin dulu, Sora dengan kondisi yang sedang kurang enak badan, Sora sedang flu, jadi sorenya agak lemes. Bukannya kenapa-napa, atau nanti kalau di pause itu karena Sora lagi buang ya buang ingus atau melernya, kan nggak enak ya kalau kedengeran di video gitu. Jadi mohon dimaklumi, tapi tetap pembacaan hari ini semoga maksimal. Yuk, kita mau coba lihat orang yang menyesal telah mengkhianati kamu. Ya, kita mau lihat dulu siapa orang ini sih gitu loh. Ada energi dari letter ya. Kamu berkenalan sama orang ini ya, atau berbicara sama orang ini banyak pertama-tama itu melalui sebuah chatting ya. Sebuah perkenalan diawali dari chatting-chattingan dulu, banyak ngobrol ya, berkomunikasi itu lewat chatting-chattingan, email gitu ya, bertukar pesan. Jadi awalnya perkenalan itu dari sekedar teman-teman chatting ngobrol lah. Artinya di sini orang ini juga senang sekali untuk banyak ngobrol atau banyak chatting sama kamu ya. Yang berikutnya adalah ada heart ya. Orang ini tuh kelihatan dari awal itu seperti kamu tuh langsung merasa nyaman sama orang ini ketika ngobrol ya. Orang ini juga seperti langsung menunjukkan kesukaan dia atau ketertarikan dia sama kamu ketika kalian berbicara atau ngobrol kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak banyak waktu-waktu dari kalian ngobrol bersama itu, chatting itu menyenangkan, waktu-waktu yang menyenangkan gitu ya, manis gitu ya, dari semenjak awal berkenalan dari chatting itu udah merasa suka. Ada mais ya. Namun ya berjalan dengan waktu, kamu melihat bahwa situasi dan kondisi kok pelan-pelan mulai hatinya itu seperti sudah tidak sama lagi ya. Seperti pelan-pelan ya ada yang berubah. Gak langsung berubah drastis sih, Sora lihat di sini pelan-pelan. Seperti membuat komunikasi itu menjadi sesuatu yang meresahkan dan sesuatu yang seperti membuat kamu tidak nyaman. Intuisi kamu bilang ada sesuatu yang salah sebenarnya kalau Sora lihat di sini. Ya. Yang berikutnya. Ya. Betrothed ya. Intuisi ini berulang-ulang kali, perasaan tidak nyaman ini, merasa terganggu ini berulang-ulang kali datang. Ya. Seperti ada firasat-firasat gak enak, firasat-firasat resah, firasat-firasat yang kurang menyenangkan. Di sini juga kalau kamu merasa kok tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang lebih mungkin jutek, kasar, ngomongnya kurang enakin, didengar kuping gitu loh. Ya. Dan ada tri, ya. Komunikasi itu menjadi gimana ya? Makin jalannya makin hubungan terdeveloping, tapi masalah yang datang juga semakin berkembang atau semakin banyak. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi awalnya sebenarnya cukup baik gitu. Segala sesuatu baik, segala sesuatu manis, tapi berjalan dengan waktu malah hubungan itu seperti kayak malah makin sulit ya. Itu yang Sora lihat di sini. Kita lihat fokus yuk ciri-cirinya siapa dia. Ciri-cirinya ada clouds, orang yang penuh dengan kebimbangan dan orang yang penuh dengan kerisauan. Ya, memang orang ini sering bimbang, memang orang ini sering gelisah atau orang ini sering galau. Orang yang cenderung kadang-kadang galau dan bingung kalau ditanya maunya apa gitu loh. Karena di sendiri itu bingung dan galau ya. Seperti sekarang pun situasinya sedang bingung dan galau ya. Ada garden, orang yang suka ketemu dengan banyak orang yang suka keramaian, orang yang dikenal banyak orang juga bisa dalam lingkungannya dia gitu ya. Social person, orangnya senang keluar, senang dikenal orang. Snake, orang yang kalau Sora lihat di sini juga memang orang yang kecenderungan itu dia ada sisi yang kalau Sora lihat ya. Seperti manipulasi secara halus, secara pelan-pelan, tapi ini juga mengindikasikan pengkhianatan atau mempunyai orang ketiga
Ya, artinya di sini memang orang ini pengkhianatan yang dia lakukan langsung keluar di sini adalah sebenarnya dia ketemu sama orang ketiga itu secara diam-diam. Ada pertemuan dengan orang ketiga secara diam-diam. Nah, intuisi itu sebenarnya sudah kamu rasakan. Nah, tadi Sora bilang di sini kamu sudah merasa kayaknya nih ada seseorang nih, sepertinya aku dikhianati. Dari awal kamu sudah merasa, firasat kamu sudah nggak enak. Apalagi makin adanya keributan, kata-kata makin nggak enakin, kamu merasa kayaknya ada seseorang yang lain. Ya. Dan yang berikutnya adalah, dan hubungan dia dengan orang ketiga itu semakin lama semakin menguat. Semakin intens, semakin menguat ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya juga bisa dibilang di sini, orangnya itu sebenarnya kalau kerja sih bagus ya. Cukup smart gitu ya. Orangnya di sini tuh bergairah ya, bersemangat. Orangnya juga cukup dominan kalau Sora lihat di sini ya. Tapi ini juga mengindikasikan hubungan itu makin lama dia dengan orang ketiga tuh kok makin intens ya. Dan di sini ada stork ya. Dia banyak dari mereka yang charming. Jadi memang good looking, charming sehingga kayak menarik lawan jenis itu tidaklah susah gitu loh ya. Tapi di sini juga mengartikan orang ini apa namanya sering terburu-buru, sering tergesa-gesa gitu loh. Atau pikiran dia itu sering on off ya. Artinya di sini komunikasi dengan kamu pun terjadi kayak sering on off ya. Itu yang terjadi kalau Sora lihat di sini. Lalu, apa yang terjadi di antara kalian? Ada tower, ada waktu untuk menarik diri. Jadi di sini kalau yang Sora lihat, ya, ada waktu dari menarik diri, ada waktu di mana kayak ingin sendirian, karena merasa sudah lemah, sudah capek, sudah lelah. Jadi waktu ingin menyendiri, menarik diri, ya, dan ingin pergi, ya, karena kayak merasa bahwa apa namanya kamu mendengar juga banyak berita-berita, banyak sekali gosip-gosip atau omongan orang-orang ngomongin soal adanya orang ketiga ini gitu ya, datang terus beritanya ke kamu dan itu membuat kamu jadi merasa adanya beban. Kamu merasa kok kayaknya aku punya pasangan kok rasanya seperti sendiri. Bagaimana mungkin aku dikhianati? Ya. Di sini ada energi pengkhianatan, energi yang menjadi beban buat kamu. Kok setiap kali datang masalah makin berkembangnya hubungan kok malah makin banyaknya adanya beban, ya. Sehingga kamu memutuskan kayaknya kalau kayak gini aku harus tegas, gitu loh. Ya sudah, kalau gitu disudahin aja, gitu loh ya. Disudahin aja meskipun dengan sangat rasa sakit kalau Sora lihat di sini. Menyudahi dengan begitu banyak rasa sakit. Mengakhiri, gitu loh. Karena di sini kamu merasa ada kayak gini, jalanin terus, kamu merasa bahwa ini terus-terusan malah membuat diri kamu jadi nggak bahagia. Kamu merasa ini sesuatu yang negatif yang harus segera diakhiri dan ditutup. Ya. Jadi kamu merasa bahwa ya sudah, kalau memang seperti ini aku punya sama seseorang yang nggak setia, lebih baik aku apa ya? Ibaratnya lebih baik aku sendiri aja gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu merasa kayak kalau kayak gini mah sakit jatuhnya gitu loh ya. Nah, sedangkan kamu berharap kamu bisa bertemu dengan seseorang yang intim, seseorang yang hanya untuk kamu gitu loh ya. Jadi kamu tuh merasa bahwa selama ini kamu pingin sama seseorang yang hanya untuk kamu, tapi kamu merasa bahwa kok ternyata dia malah mempermainkan kamu. Ya. Kok orang ini ternyata kayak banyak juga dari mereka kamu merasa kayak seperti dimanfaatkan gitu loh. Apakah ini hanya untuk seksualitas kah, untuk yang lain kah gitu loh. Jadi kamu ngerasa di sini kayak ini serius gak sih sama aku atau aku cuma dimanfaatkan gitu loh. Salah satunya adalah pemanfaatan secara seksualitas ya. Jadi kayak cuma mau have fun aja kah sama aku gitu loh. Dalam bentuk apapun ya. Dan kamu merasa bahwa hubungan ini tuh kayak panas dan dingin ya. Hubungan yang gimana ya? On off tadi kan Sora udah bilang. Kadang hubungan tuh intens, kadang hubungan tuh penuh dengan gairah, tapi kadang-kadang hubungan jadi dingin. Karena kamu tahu cowok ini penuh dengan kelabilan, nggak penuh dengan kebingungan, orangnya nggak pasti. Ya, dan kamu sebenarnya berharap kayak orang ini bisa nunjukin effort gitu loh. Masalahnya orang ini nggak nunjukin banyak effort, gitu loh. Orang ini nggak menunjukkan banyak effort, orang ini tidak menunjukkan banyak usaha, ya. Dan apa namanya, kamu berharap orang ini bisa beda dari orang-orang yang sebelumnya.
yang pernah kamu dekat sama orang itu, tapi kamu merasa kok kamu kok ternyata beda sih, tapi bedanya justru nyakitin. Bedanya ternyata kamu malah berselingkuh. Yang sebelumnya mungkin ya kurang bertanggung jawab atau yang lain, tapi kok sekarang kamu malah berselingkuh. Sehingga kamu rasanya ingin menjauh, travel, kamu ingin menjauh. Ya, tapi ini juga bisa mengindikasikan kalian punya long distance relationship. Ya. Jadi kamu berharap, kamu udah merasa banyak melakukan effort gitu loh ya, tapi kok dianya malah seperti itu. Memanfaatkan kamu dan kamu berharap dia berbeda, ya ternyata ya begitu dia adanya gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau lihat lalu ya, setelah kamu pergi ya, kamu memutuskan, kalau Sora lihat di sini kamu yang memutuskan, kamu memutuskan akses, ada mungkin di sini juga ngeblok dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Ya. Di sini ada energi dari Hierophant. Orang yang kehilangan kestabilan, ada struktur sebelumnya sama kamu. Kayak ada satu teratur, ada satu yang stabil. Di sini juga mengindikasikan bahwa orang-orang di sekitar dia atau keluarga dan sebagainya itu udah cukup suportif sama kamu. Nerima kamu juga ada yang kalau Sora lihat di sini ya. Di sini seperti dia itu kehilangan seseorang yang mengarahkan dia dan mendukung dia kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada energi Page of Cups. Dia kehilangan arah setelah kamu pergi. Dia berpikir awalnya bahwa ini cumalah sebuah cinta kayak main-main, gak serius, cuman have fun aja gitu loh ya. Dia kayak merasa bahwa ya sudah, nanti mungkin masih ada yang lain lagi gitu loh ya. Masih naif ya. Kamu pergi itu dia masih naif ya. Namun ya, dibalik ke itu semua ya, padahal dia nggak stabil, naif, malah ada yang mencari pelarian ke yang lain. Dia tidak bisa membohongi diri dan perasaan dia kalau sekarang dirinya dia itu perasaannya nggak tenang. Masih banyak ikatan dan tarikan energi dari kamu yang masih mengikat ke dia. Ya. Jadi intuisi dia tahu, seperti dia merasa seperti kayak aku kok sekarang malah bimbang, malah bingung. Aku pikir kalau aku ditinggal aku nggak kenapa-kenapa. Ternyata sekarang aku malah bingung mau jalan mau kemana. Perasaan dan hati itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Dia kehilangan seseorang yang banyak membantu dia, support dia. Ya, kamu banyak support dia, nolongin dia. Ya, kamu nggak pernah perhitungan sama dia. Kalau dia butuh bantuan apapun itu, secara material, tenaga, uang, kamu pasti bantu dia. Ya, tapi masalahnya dia tidak menunjukkan sikap yang bersyukur sama kamu. Dan sekarang dia kehilangan orang yang menyupport dia. Ya, dia itu seperti merasa bahwa kehilangan semangat. Ya, dia kehilangan seseorang yang menyupport dia gitu loh. Orang ini menyesali kenapa aku kok terburu-buru, aku tidak berpikir secara mendalam dan tidak berpikir secara menyeluruh kalau Sora lihat di sini. Orang ini memang sering nafsunya gede ya. Jadi artinya nafsu gede di sini dalam banyak hal, entah itu secara seksual atau memang secara kalau mau ngapa-ngapain nafsu, keburu nafsu, nggak dipikirin secara panjang. Sama orang ketiga juga sama, cuma mikir having fun-nya, nggak mikir lebih panjang lagi. Ya. Dan di sini ya, dia kehilangan seseorang yang bisa ngobrol sama dia banyak hal. Kamu tuh banyak sekali bisa ngobrol sama dia banyak hal. Diskusi ini dan itu gitu loh ya. Dan di satu sisi, dia setelah kamu tinggalkan dan kamu putus malah masih curious, malah masih ada perasaan penasaran sebenarnya sama kamu. Setelah kamu tinggalin dan kamu putus, ternyata ya, dia masih terus kepikiran kamu dan masih penasaran, berusaha mencari tahu soal kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dia berharap masih ada waktu dan kesempatan untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Ada yang merasa menunggu momentum. Ya. Dia berharap kamu masih mau berkompromi, memperbaiki keadaan. Kalau Sora lihat di sini. Artinya, orang ini tuh kayak merasa dia masih punya sisi yang kayak mungkin nanti kamu akan masih mau memberikan dia kesempatan. Gitu loh ya. Setelah kamu meninggalkan dia,
Penyesalan baru datang karena ternyata dia sekarang baru bisa melihat perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang dia baru bisa melihat segala sesuatu yang berbeda. Karena memang gitu ya, kita kalau masih punya itu nggak berasa betapa penting. Kalau udah kehilangan, baru berasa. Ya. Kenapa dia merasa menyesal dan kehilangan kamu? Perspektif apa yang dia lihat ya? Di sini ada moon. Tidak bisa membohongi diri bahwa intuisi dan energi yang sudah terikat gitu loh ya, tidak bisa terputus begitu saja. Ada rasa kehilangan, ada rasa rindu, ternyata masih membayang-bayangi kamu dalam pikiran. Ya. Dia juga kehilangan seseorang yang mau melakukan apa saja untuk dia. Kamu tuh orang yang cukup kayak apapun deh ya. Akan kamu mau lakukan untuk orang ini gitu loh. Yang mau bisa segala-galanya, mau berusaha gitu ya. Dan kehilangan seseorang yang tulus dari awal ya, kamu sudah tulus sama dia. Meskipun dari awal kamu tahu bahwa mungkin orang ini ya ada omongan-omongan yang gak 100% benar, masih ada manipulasi, tapi kamu sendiri tuh tulus ke dia. Ya. Jadi di sini ada yang kehilangan ketulusan, tapi di sini juga mengindikasikan ada orang yang seseorang yang ketakutan atau worry, dirinya akan mendapatkan karma dari kebohongan dia sendiri. Gitu loh. Nah, dan dia baru menyadari bahwa selama ini punya kamu itu seperti sebuah keberkahan, celebration tuh artinya juga bisa arti perayaan keberkahan besar. Jadi, kehilangan kamu malah kehilangan suatu berkah, kehilangan sesuatu yang sangat positif. Ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini bagaimana kamu sangat children tuh juga ditujukan kepada sebuah ketulusan. Dari awal energi ketulusan terus keluar di dalam pembacaan Sora. Berarti sekarang dia kehilangan seseorang yang memang benar-benar tulus sama dia. Sedari awal. Ya. Dan dia menyesali kenapa sikap dia itu seperti kekanak-kanakan. Ya. Dan dia itu kayak harusnya aku boleh membebaskan diriku. Kamu tidak pernah mengatur dia, tapi ternyata kepercayaan kamu membebaskan dia malah jadinya kebablasan. Malah jadinya dia tidak bisa bertanggung jawab sama kebebasan dan kepercayaan yang kamu kasih ke dia. Ya. Kalau Sora lihat di sini, sekarang malah jadi terkukung gitu loh. Ya. Dan dia tahu selama ini adalah dia jadi seseorang yang tidak siap, orang yang selalu on off. Orang yang gak siap untuk serius relationship. Itu dia renungi setelah kamu ngeblokir dia, jauhin dia. Ya. Ternyata ganti pemain sama selingkuhan juga tetap aja dia belum siap sama serius relationship gitu loh. Dia kehilangan sumber kebahagiaan dia. Kamu banyak memberikan kebahagiaan sama dia kalau Sora lihat di sini. Kamu support dia, kamu sayangin dia, kamu cintain dia dengan setulus-tulusnya. Kamu juga berusaha menunjukkan. Dan dia juga merindukan komunikasi kembali sama kamu. Dia rindu, dia kangen kayak bisa dapat obrolan, komunikasi sama kamu lagi, dia rindu. Dia kangen ya, kehilangan teman bicara gitu ya. Ternyata sama selingkuhannya atau orang yang dia pilih tuh belum tentu bisa bicara sebanyak sama kamu. Diranda oleh banyak sekali penyesalan, regrets. Penyesalan yang kayak aku sekarang kehilangan karena kamu bener-bener di sini nutup tuh bener-bener nutup ya. Kalau Sora lihat di sini bener-bener kayak udah bener-bener nggak mau lagi karena merasa orang ini kok aku punya pasangan tapi rasanya lebih baik aku sendiri. Ya, dan dia masih secara diam-diam masih terus mengagumi kamu, tetap masih punya perasaan sama kamu. Katanya kan Sora udah bilang dia masih mantauin kamu. Ya, masih terselip harapan lah ya kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan apa namanya? Dia menyadari bahwa dirinya dia rusak pelan-pelan atau nggak jadi lebih baik semenjak kepergian kamu. Ya. Ternyata dia butuh kamu. Dia merasa dia sangat butuh kamu. Dan dia merasa hidup dia penuh dengan stagnan. Dia menyadari bahwa memilih dua itu ternyata nggak lebih baik ya. Ternyata hidupku nggak jadi lebih baik dengan menghadirkan orang kedua. Dalam orang kedua deh, pilihan kedua maksudnya. Ya.
Dan di sini dia kehilangan optimisme dan harapan. Kehilangan inspirasi kalau Sora lihat di sini. Karena perasaan menyesal itu ya sesuatu yang nggak akan hilang dengan sebentar ya teman-teman Sahara. Dan dia harusnya mempertahankan kamu yang sudah banyak menurturing dia, banyak support dia, kasih dia motivasi positif gitu loh. Kamu berada di sana sama dia dan kamu selalu berpikir yang positif tentang orang ini. Nah, itu tadi adalah contoh di mana saya mempause karena saya harus membuang cairan di hidung saya. Oke, jadi apa yang akan dia lakukan ke depannya? Ya, orang ini akan berusaha membuat awal lagi yang baru sama kamu. Meskipun memang hubungan itu akan berawal dengan segala sesuatu yang tough, tidak akan mudah ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia berusaha ingin memperbaiki. Ya, kalau Sora lihat, meskipun tidak akan mudah karena kamu sudah menutup semua akses dan sebagainya. Ya. Nempel ini di sini, ini apa lagi? Karena dia masih terobsesi sama kamu. Dan memori kalian, dia tidak bisa lupa dan tidak bisa move on. Kamu makin menjauh, malah justru dia makin berusaha mendekati. Karena ternyata segala kenangan masih menyiksa dan menghantui. Ya. Dan dia kayak berantakan. Ya, pikirannya sudah sangat mumet, sangat berantakan, mikirinnya ke kamu terus. Ya, ingat ya Sahara, kadang-kadang karma itu datangnya belum tentu seperti apa yang kamu harapkan. Karma itu adalah sesuai dengan yang orang itu lantas dapatkan. Mungkin kalau dihianatin balik itu tidak akan begitu sakit, tapi kalau dihantui dengan perasaan bersalah dan kangen itu lebih menyakitkan loh. Gitu loh. Terus habis itu kayak dia menyesal selama ini sudah banyak playing games, sudah banyak main-main. Ternyata main-main, dia pikir selama ini dia main-main, ternyata tidak, sudah dijalani dan sekarang konsekuensinya tidak main-main rasanya. Ternyata sudah kehilangan, ternyata malah mendapat berbalik sendiri. Awalnya main-main, ternyata sekarang tidak jadi main-main. Ya. Dan dia berharap kamu masih mau memilih dia, masih mau memberikan dia kesempatan. Ya. Jadi karena dia mencoba kayak pingin milih kamu, karena dia tidak mau menyesal kembali. Jadi di sini ada orang yang kepingin kembali, menyesali pilihan dia yang sebelumnya, karena selama ini dia kehilangan seseorang yang sudah banyak membantu dia, gitu loh. Kalau yang Sora lihat, ya. Jadi orang ini masih terus mantauin kamu melalui sosial media dan sebagainya. Jadi dia akan merich kamu lagi melalui sosial media, kemungkinan besar ya. Jadi dia akan berusaha ke kamu lagi. Ya, berusaha menawarkan kembali cinta dan perasaannya sama kamu. Kamu mau apa enggak itu ya seperti biasa, keputusan sendiri. Dan berharap kamu mau memaafkan. Selalu pertanyaannya, Sora kali ini dia benar-benar udah berubah belum? Oke, Sora akan ambil di sini 3 kartu. Ada yes no-nya ya. Oke, apakah dia kali ini sudah benar-benar berubah? Sora akan fokus sama yes no di kartunya. Sebentar, yang ini yes, sudah benar-benar berubah. Yes, sudah benar-benar berubah. Satu lagi dari Mayora, semoga yes. Yes, sudah benar-benar berubah. Ada satu keinginan untuk benar-benar berubah ya, kalau Sora lihat di sini. Paling tidak ada satu keinginan dan usaha untuk setelah perenungan dan ditinggalin, kali ini benar-benar merasa bahwa aku harus berubah karena banyak juga dari lingkungan pertemanan dan support dari lingkungan yang kayak tegur dia juga gitu loh. Sekarang kamu udah selingkuhin orang, kamu bahagia nggak ditinggalin? Enggak kan, ternyata kehilangan kan. Karena orang-orang di sekelilingnya dia juga kayak mendukung dia untuk ayo balikan, atau ayo minta maaf, ayo perbaiki, ya. Dan ternyata setelah ditinggalkan malah lebih bisa berpikir. Oke. Di sini astrologinya ada Libra, ada juga di sini apa namanya? Ada dari Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Aquarius, Libra lagi, ya. Ada dari Aries, Leo, Sagittarius. Ini Sora ambil yang dominan-dominan di atas. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya ya, Sahara ya. K,
B, V, R, N, A, H, A, J, I, T, I, G, N, F, D, dan O. Dikit lagi. H, O, U, dan D. Datangnya kapan Sora? Di sini Sora melihat di kartu yang bawah ini, timingnya itu ada sekitar di summer, berarti musim panas. Ya, Juli, Agustus, September. Ya, ada juga beberapa Juli, Agustus, September Sora lihat. Banyak yang di Juli, Agustus, September. Di sini ada yang di Oktober juga. Ya. Oke, ditunggu aja ya. Semoga segera datang ya. Apapun itu, ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada Sora kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan aja ya Sahara. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau masih mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah lainnya, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.